Hey Yorobun, thanks ya kalian udah klik video ini. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Jadi kali ini aku mau mengajak kalian untuk membahas dunia perhackeran. Hayo, siapa di antara kalian yang suka perhackeran tapi tidak bisa ngehack? Nggak apa-apa, yang penting kalian bisa ngehack hatinya si doi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke topik pembicaraannya. Dan seperti biasa kita intro dulu. Ini adalah Benjamin Engel, dan biasa dipanggil dengan Ben, yang mana dia waktu kecil memiliki cita-cita menjadi superhero. Karena menurutnya, superhero bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Karena sifatnya yang pendiam dan antisosial, dia merasa sudah seperti superhero karena tidak terlihat oleh orang lain. Dia tinggal bersama neneknya karena ayahnya kabur ke Prancis sejak dia lahir dan ibunya bunuh diri saat Ben berusia 8 tahun. Dari usia 14 tahun, waktunya Ben ini telah dihabiskan di depan komputer. Dia belajar segala macam bahasa pemrograman dan ahli meretas suatu sistem. Menurutnya, di dalam dunia maya dia merasa dianggap daripada di dunia nyata yang mana dia selalu dianggap orang aneh atau freak. Sama seperti di kehidupan nyata, kita memiliki idola seperti seorang artis. Di dalam dunia hacker, hacker yang paling diakui keahliannya disebut juga dengan artisnya hacker. Bagi Ben, yang dianggap artis atau idolanya adalah MRX karena dia bisa meretas semua sistem yang Ben tidak bisa retas. MRX di sini memiliki 3 aturan dalam hidupnya. Jadi yang pertama, tidak ada sistem yang aman, jadi semua sistem bisa diretas olehnya. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang terakhir adalah bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Suatu hari, Ben bekerja menjadi pengantar pizza dan mengantarkan ke sebuah kampus. Di sana dia bertemu wanita yang disukai waktu masih SMP dulu yang bernama Mary. Di sana Mary meminta Ben untuk membantunya mendapatkan soal ujian kuliahnya dan dia akan dibayar 100 euro. Dan Ben pun mulai berpikir kalau dia mendapatkan soal tersebut, dia akan memiliki kesan tersendiri untuk Mary. Jadi dia tidak menginginkan 100 euro tersebut, tetapi menginginkan perhatian dari si Mary. Akhirnya dia memutuskan untuk meretas server utama kampus Mary. Saat mencoba mendapatkan akses server utama, tiba-tiba Ben ketahuan oleh satpam kampus. Dia dibawa ke pengadilan untuk perbuatannya, tapi karena Ben ini sama sekali tidak memiliki catatan kriminal, akhirnya dia dibebaskan dengan syarat menjadi pelayan publik alias bersih-bersih di tempat umum selama 50 jam. Saat menjadi pelayan publik, Ben di sana bertemu dengan Max yang mana dia juga sangat tertarik dengan dunia hacker. Akhirnya setelah pelayanan publik selesai, Max mengundang Ben untuk pergi ke party yang diadakannya. Di sana Max memperkenalkan Ben dengan teman-teman hacker lainnya yang bernama Stephen di mana dia adalah dewanya software dan Paul yang mana dia adalah dewanya hardware. Mereka ingin Ben membuktikan kalau dia benar-benar memiliki kemampuan meretas. Dia bahkan diancam kalau ternyata Ben ini tidak bisa meretas, dia tidak akan mengembalikannya dengan keadaan hidup-hidup. Di sana akhirnya Ben membuat sebuah program yang bisa mematikan listrik seluruh kompleks. Dari kejadian tersebut, Ben akhirnya diajak Max untuk bergabung dengan timnya untuk bersenang-senang dalam dunia perhackeran. Dan ternyata Max ini juga mengidolakan hacker MRX. Karena memiliki idola yang sama, akhirnya Ben menyetujui penawaran dari Max dan bergabung dengan timnya Max. Untuk menarik perhatian atau diakui oleh MRX, seorang hacker harus melakukan peretasan yang dapat menggegerkan publik. Akhirnya, Max dan tim mereka melakukan aksi gilanya yang pertama, yaitu meretas pidato salah satu calon presiden Jerman pada saat kampanyenya. Dia membuat identitas palsu agar bisa masuk pada gedung tersebut dan mengganti akses internet mereka agar bisa meretasnya. Ketika calon presiden mulai berpidato, awalnya lancar-lancar saja, tetapi ketika mulai demo proyeknya, yang keluar malah gambar-gambar binatang yang melakukan adegan tidak senonoh. Akhirnya mereka didatangi oleh para bodyguard acara tersebut untuk ditangkap, tetapi untungnya mereka berhasil kabur. Mereka akhirnya mengunggah video aksi pertamanya tersebut ke dalam sosial media untuk menggegerkan publik. Dan yes, mereka mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu yang sangat singkat.
Dari situ, Max ingin membuat nama panggilan atau merek untuk kelompoknya tersebut seperti MRX. Dan di situ, Ben menyarankan dengan nama Clay dari singkatan Clown Looking at You, yang berarti badut menertawakanmu. Dan akhirnya mereka menyetujui nama usulan dari Ben. Karena namanya Clay, pada aksi keduanya mereka memakai topeng badut dalam menjalankan rencananya. Rencana kedua kali ini mereka meretas pembicara berita indeks saham dengan mengubah grafik yang dibacanya pada saat live dengan tangan fucek. Aduh, fucek memang orang-orang ini. Selanjutnya mereka melakukan aksi ketiganya, yaitu meretas gedung perusahaan farmasi dengan menuliskan "We kill animal" pada gedungnya. Kurang ajar emang. Aduh. Dan mereka terus melakukan peretasan pada apa yang bisa mereka retas dan mengunggahnya di sosial media. Dengan unggahan-unggahan mereka, akhirnya nama mereka berhasil viral sampai masuk berita utama. Max dengan berbagai aksinya yang telah menggegerkan publik, dia berminggu-minggu masih menantikan respon dari MRX untuk Clay. Karena memang Max ini ingin sekali mendapatkan apresiasi dari idolanya tersebut, guys. Dalam Dark Knight, MRX ini bilang ke peretas yang lainnya, kalau jika ingin menjadi pemain besar, kalian harus punya nyali. Dan salah satu hacker bilang, bagaimana dengan Clay? Dan di situ MRX menjawab, siapa Clay? Mengetahui hal tersebut, Max marah sekali dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya dan timnya masih seorang pecundang. Karena belum mendapatkan apresiasi sama sekali dari bintangnya atau MRX. Di sisi lain, kota digegerkan dengan aksi hacker yang menyerang bank sentral Eropa yang bernama Friend. Hacker tersebut dulu juga pernah menyerang server Angkatan Darat Jerman dan masih belum diketahui identitas aslinya, alias masih menjadi buron. Friend ini merupakan bagian Russian Cyber Mafia, di mana mereka selalu mencuri data dan dijual ke situs Darknet. Friend juga sudah berhasil meretas banyak target internasional. Mereka ini beranggotakan 4 orang yang bernama Sekdet, Taubat, Krypton, dan satunya lagi belum diketahui identitasnya. Dan komisi khusus telah memprediksi kalau salah satu anggota Friend itu beroperasi di kota Berlin. Oke, kita kembali lagi ke Max and Team. Untuk memperbaiki suasana hatinya, Max mencuri sebuah mobil Porsche dari hadiah seseorang yang menang kuis online. Anjay, mencari hadiah seseorang bisa jadi opsi, guys. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam salah satu mainan Paul yang dapat memanipulasi transmisi lomba di sebuah radio. Dan Stephen memutus semua jalur telepon kecuali satu agar Max bisa masuk. Mereka pun akhirnya bersenang-senang dengan mobil tersebut dan mengadakan sebuah party di markas mereka. Anjay, nge-hack hadiah. Kayaknya kalau misalkan kayak gini, yang di-hack gak rugi-rugi amat deh. Ketika suasana hatinya sudah membaik, mereka mulai berpikir aksi apa lagi yang lebih gila untuk dilakukan agar mereka bisa mendapatkan apresiasi dari MRX alias idolanya tersebut. Dan di situ Ben mengusulkan untuk meretas BDN atau Badan Intelijen Federal Jerman, dan Max pun menyetujui ide dari band tersebut. Mereka pun akhirnya pergi ke tempat pembuangan berkas dokumen-dokumen BND untuk menemukan beberapa data yang dapat dilakukan untuk phishing. Akhirnya dia menemukan surat dari salah satu karyawan BND, yang mana surat tersebut dari keluarga karyawan tersebut. Akhirnya dia mengirimkan sebuah phishing pada karyawan yang bernama Gerdy dengan mengaku sebagai Sabin atau keluarganya. Ketika Gerdy ini mengklik link yang diberikan lewat email tersebut, secara tidak sadar dia telah memberikan akses pada mereka untuk masuk pada sistemnya. Jadi guys, kalian harus selalu hati-hati untuk tidak membuang sesuatu yang sekiranya masih ada data kalian. Misalkan saja membuang bungkus dari beli barang online. Karena itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan, salah satunya adalah phishing. Oke, lanjut. Mereka sudah berhasil masuk ke sistem BND, tetapi masih belum memiliki akses server utama. Karena mengetahui kalau Gerdy ini bertanggung jawab atas pendistribusian kartu akses di BND, akhirnya mereka memanfaatkan Gerdy lagi untuk mendapatkan kartu akses tersebut, dan hal itu membuat jalan mereka lebih mulus dari yang dipikirkannya. Mereka pun memulai aksinya, dan kali ini mereka meretas dengan cara mencetak otomatis semalaman penuh dengan tulisan Clay was here, no system is safe.
Dan hal itu berhasil mengejutkan para pekerja BND karena saat pagi hari kantor sudah dipenuhi dengan kertas cetak tersebut. Saat mereka party untuk merayakan keberhasilan tersebut, di situ Ben melihat Max mencium Mary dan Ben sangat kesal dengan perlakuan Max karena Mary sangat berharga bagi dirinya. Karena markas mereka itu adalah tempat neneknya Ben, akhirnya Ben tidak mengizinkan mereka untuk masuk lagi ke rumah itu. Dan Max tiba-tiba terceletuk kalau tanpa mereka, Ben itu bukanlah siapa-siapa. Dari situ Ben lebih murka lagi. Karena suasana hatinya Ben ini sangat murka, dan dia ingin diakui, akhirnya dia mengirimkan data karyawan BND ke MRX, yang mana data itu diunduhnya pada saat meretas server utama BND. Tindakan Ben ini sama sekali tidak diketahui oleh timnya, yaitu Max, Paul, dan Stephen. Dan pada pagi harinya disiarkan di berita kalau salah satu anggota Friend yang bernama Krypton meninggal dunia. Hal ini diketahui ternyata Krypton adalah agen rahasia BND yang dibiayai BND untuk menyusup menjadi anggota Friend dan mengumpulkan informasi mengenai para hacker. Selain itu, ternyata MRX adalah salah satu anggota Friend yang tidak diketahui identitas aslinya tadi. Saat MRX mendapatkan data dari Ben, akhirnya dia menjualnya ke Russian Cyber Mafia dan menyingkirkan Krypton karena ternyata dia bekerja untuk BND. Karena informasi terakhir yang meretas BND adalah Clay, BND menganggap bahwa Clay lah yang bertanggung jawab atas kematian Krypton, padahal aslinya itu adalah ulah dari MRX. Max, Paul, Stephen marah pada Ben karena dia mencuri data tersebut, karena niat awal mereka hanya untuk bersenang-senang tanpa merugikan, di mana mereka hanya mengincar printer BND saja, bukan data karyawan BND. Di situ Ben bilang dia melakukannya hanya untuk diakui, karena tadinya Max bilang kalau dirinya bukanlah siapa-siapa tanpa mereka. Jadi kayak baper gitu guys. Karena menyesal telah menempatkan teman-temannya dalam bahaya, akhirnya Ben bertekad untuk mencari informasi Friend dan MRX untuk diberikan pada BND. Dan sebagai imbalannya, BND harus menghapus nama mereka dari DPO atau daftar pencarian orang. Akhirnya, dia mencoba menghubungi MRX lewat IP publik perpustakaan umum. MRX pun memberikan akses pribadinya untuk berbincang dengan Ben. Di situ Ben bertanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu adalah salah satu anggota Friend? Aku ingin bergabung dengan Friend. Dan MRX menjawab, kerjamu bagus saat di BND, dan aku punya pekerjaan lagi untukmu. Ternyata di situ MRX memberikan pekerjaan pada Ben untuk mengirim Trojan ke sistem Europol, dengan tujuan agar MRX bisa melacak dan memanipulasi sebuah penyelidikan. Ben pun menyetujui pekerjaan yang diberikan oleh MRX, tetapi di sana Ben memiliki rencana lain, yaitu meletakkan Trojan di dalam Trojan atau disebut dengan kuda hamil. Setelah MRX nanti berhasil masuk server Europol dengan Trojan Ben bisa mengakses komputer dari MRX dan mengetahui informasi pribadinya. Mereka berempat akhirnya pergi ke Europol yang ada di Den Haag. Saat mencoba masuk dari saluran pembuangan, tiba-tiba tangan Max terkena paku. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke hotel untuk menyusun rencana lain lagi. Tapi sebelum pergi, terlihat Ben menemukan kartu identitas kunjungan seorang siswa yang berkunjung di Europol dan mengambilnya. Saat malam hari ketika Max, Paul, dan Stephen tidur, diam-diam Ben ini pergi ke Europol lagi dengan memakai kartu kunjungan yang ditemukannya tersebut. Dia mendekati satpam dan mengatakan kalau dompetnya ketinggalan. Awalnya satpam itu tidak mengizinkan Ben untuk masuk. Tetapi karena kasihan, akhirnya satpam itu memberikan izin pada Ben untuk masuk dan mencari dompetnya. Saat itu, Ben memanfaatkan waktunya untuk memasang kotak milik Paul di bawah salah satu meja kantin. Kotak itu berfungsi untuk mengelabui jaringan nirkabel dengan menyalakan jaringan tiruan yang identik secara paralel. Teknik tersebut bernama Evil Twin. Jika seseorang dari kantor itu masuk ke jaringan tiruan tersebut, Ben bisa mengakses komputer mereka. Dan dari akses tersebut, dia bisa masuk ke server utama mereka dan akhirnya rencananya berhasil. Saat itu, MRX telah memberi Ben kode akses pribadinya untuk masuk ke Darknet dan melakukan serah terima Trojan secara langsung. Setelah Ben masuk ke Darknet, akhirnya dia menyerahkan Trojan yang udah dimanipulasi olehnya.
dengan harapan ketika Trojan dimasukkan ke server Europol, identitas MRX dapat diketahui oleh si Ben. Tetapi saat penyerahan berlangsung, ternyata MRX menjatuhkan Trojan yang telah diberikan oleh Ben. Trojan itu pun akhirnya terjatuh dan pecah. Dari situ kelihatan kalau Ben ini memiliki rencana buruk pada MRX. Dan yang bikin greget, MRX ternyata juga sudah memiliki rencana lain untuk menghancurkan Ben, di mana kunci akses yang dipegang oleh Ben itu adalah IP transmitter yang dapat mengetahui siapa sebenarnya Ben dan di mana Ben berada. Dari situ Ben sudah dikejar-kejar oleh para pesuruh MRX untuk dibunuh, tapi akhirnya Ben berhasil lolos dari kejaran tersebut. Ben pun akhirnya kembali ke hotel lagi, tapi di sana dia menemukan teman-temannya yang sudah terbunuh. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri pada BND yang menyelidiki masalah tersebut dan dia mulai menceritakan semua kejadiannya dari awal. Di sana dia ingin memberikan informasi tentang Friend dan MRX yang telah dicari oleh BND selama ini. Dan sebagai imbalannya, Ben mau BND menghapus namanya dari DPO. Karena sebenarnya yang membunuh Krypton itu MRX bukan Clay. Akhirnya, kepala penyelidik BND menyetujui penawaran dari Ben. Dan akhirnya Ben menyerang titik lemah dari MRX dengan cara membuka aib MRX di forum umum. Dengan mengatakan kalau MRX itu adalah pengkhianat, penjual identitas, bekerja untuk pemerintah, dibayar kepolisian dan mengatakan kalau dialah sebenarnya yang membunuh Krypton. MRX pun akhirnya masuk ke Darknet dan Ben menyamar menjadi MRX agar MRX keluar dengan menggunakan kunci akses yang berisi IP transmitter. Taktik ini sama seperti yang dilakukan untuk menjebaknya dulu. Dari situ diketahui siapa sebenarnya MRX itu dan di mana keberadaannya. Akhirnya FBI berhasil menangkap MRX di sebuah kafe yang lagi mengoperasikan komputernya. Anjay, padahal dia duduk santuy laptopan di kafe, tapi ternyata dia lagi kejar-kejaran sama BND di dunia maya, woy. Ternyata guys, yang jadi MRX atau artisnya hacker itu adalah remaja berusia 19 tahun. Dan dimana yang mengidolakan doi ini kebanyakan adalah om-om. Ketika Ben ini memegang foto MRX, kepala penyidik ini melihat ada paku di tangan Ben. Dia mulai berpikir semua yang diceritakan itu adalah sebuah kejanggalan. Akhirnya dia mulai menelusuri satu persatu tentangnya. Mulai menggali dari orang-orang terdekat seperti dokter pribadinya, neneknya, bahkan Mary. Di mana dokternya mengatakan kalau ibu Ben memiliki penyakit kepribadian lebih dari satu. Dan kepala penyidik tersebut juga menemukan Ritalin yang sering dikonsumsi oleh Ben. Yang mana obat itu ada hubungannya dengan penyakit tersebut. Selain itu, kepala itu mendatangi Mary, wanita yang disukai oleh Ben. Dan Mary mengatakan dia tidak pernah bertemu dengan Ben beberapa bulan terakhir. Dia melihat Ben terakhir waktu SMP dulu. Jadi kayak emang bener-bener lama banget gitu. Akhirnya kepala penyidik menyimpulkan kalau semua cerita yang diceritakan Ben adalah karangan dari imajinasinya sendiri. Bahwa yang menjadi Max Paul Stephen adalah dirinya sendiri. Akhirnya kepala penyidikan menyimpulkan kalau semua cerita yang diceritakan Ben adalah karangan dari imajinasinya sendiri. Bahwa yang menjadi Max Paul Stephen adalah dirinya sendiri. Jadi semua kejadian yang dialaminya itu berasal dari perbuatannya sendiri karena memiliki penyakit kepribadian lebih dari satu. Dari situ, Ben tidak jadi diberikan perlindungan saksi dan tetap akan dihukum atas perbuatannya. Dan saat akan memasuki ruangan, Ben meminta maaf karena sudah menggali informasi pribadi kepala penyidik tersebut. Dan kepala penyidik mulai tersentuh dan akhirnya dia jadi membebaskan Ben lewat caranya sendiri. Dan kepala penyidik meminta agar Ben berhenti untuk tidak meretas lagi. Ben pun akhirnya menyetujui saran dari kepala penyidik tersebut dan pergi. Ternyata guys, ketika kita dibuat tahu kalau cerita pada film ini adalah plot twist, ternyata pada akhir cerita itu masih plot twist lagi. Dimana Ben itu aslinya tidak memiliki penyakit banyak kepribadian. Itu adalah salah satu dari rencananya dan teman-teman Clay-nya. Ternyata setelah Ben dikejar oleh pesuruh MRX tadi, dia langsung menemui teman-teman Clay-nya untuk menyusun rencana. Salah satunya dengan memaku tangan Ben agar terlihat seolah-olah dia adalah Max dan Ben memiliki banyak kepribadian. Akhirnya dia mulai menyerahkan diri pada BND dan mengarang semua cerita yang ada. Dan alhasil kini mereka mulai bersama lagi untuk pergi jauh beserta Mary juga dan tamat. Ending yang sangat aduh. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa bertemu di video selanjutnya. Bye!